uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Fitriani Rahayu SPD, NIM 202186904124, guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 2 Goa, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada praktek ini, saya akan membawakan materi tentang median dan modus data kelompok. Selamat menyaksikan dan mohon saran dan kritikan dari Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dulu. Perhatian, Siap, perhatian, siap. duduk siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita bersama-sama membaca doa dan lagu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, sekarang sebelum kita masuk di materi, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi median dengan modus ya. Nah, sebelum masuk di pelajarannya, sekarang kita ingat kembali dulu kesepakatan kelasnya. Nah, sebelum masuk di kesepakatan kelas, gue punya briefing untuk kalian ya. Dengarkan Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu mengatakan tebu pagi, kalian tebunya kembali. Kalau Ibu bilangnya tebu siang, kalian tebunya 2 kali. Oke? Kalau malam, kalian tebu setengah saja. Ya, kalau malam udah mulai ribut. Kita bisa coba? Oke, tebu pagi, tebu siang, tebu pagi, tebu pagi, tebu siang, tebu malam. Oke, satu kali lagi. Pagi, 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 siang, pagi, siang, malam. Saya kira mau tepuk tangan lagi. Jadi tepuk tangan ini atau speaking ini melatih konsentrasi kita sebelum masuk ke pembelajaran. Nah, kita ingat kembali dulu kesepakatan kelas kita. Apa yang pertama? Oke, berbicara dengan sopan dan santun. Oke, kemudian yang kedua apa? Jadi kalau kalian bertanya atau menjawab pertanyaan, silakan angkat tangan ya. Ini menghindari keributan. Kemudian yang ketiga apa? Oke, yang keempat apa? Ya, jadi kalau kita mau menggunakan HP sesuai dengan instruksi, sebentar kita akan melakukan kegiatan dengan menggunakan HP. Jadi untuk meminimalisirnya harus punya aturannya. Oke. Kemudian, sebelum kita masuk lagi ke pembelajaran tentang median dengan modus, Ibu sudah membagikan link quizisnya. Ya, silakan bergabung di link quizis. Sudah Ibu kirim di grup kalian. Oke, kita mulai ya. Silakan dikerjakan quizisnya. Ayo, sudah mulai. Sudah ada yang belum mengerjakan. Alia dengan Dia. Kalau juga sudah.
Waktu pengajarannya 5 menit ya. Oke, karena semuanya sudah selesai, dibagi ya. Oke, kita lihat siapa yang nilainya tertinggi. Nah, dan ternyata adalah Sakia Zahra. Jadi yang paling tertinggi di sini adalah Sakia Zahra. Nah, sekarang kita masuk di materi tentang media dengan modus. Oke, apa sih sebenarnya manfaat mempelajari media dengan modus? Nah, sekarang kalian pernah pemilihan ketua OSIS? Pernah nggak? Waktu pemilihan ayah? Ya kan? Ya. Bagaimana caranya dia bisa menjadi ketua OSIS? Hitung siapa suara terbanyak. Nah, itu suara yang terbanyak. Itu berarti penggunaan apa? Modus. Iya. Kalau dia yang paling terbanyak, berarti itu masuk di modus. Itu salah satu penggunaan untuk modus. Kalau yang paling banyak, berarti itu yang akan menjadi pemenangnya atau yang akan menjadi ketua OSIS. Sekarang, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yang pertama, Ananda semua dapat menentukan nilai median dari data kelompok dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat menentukan nilai modus dengan benar. Kemudian yang ketiga, Ananda semua dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan media dengan tepat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, Ananda semua dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan modus dengan tepat. Jadi media dengan modus. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, sebentar kita akan menyelesaikan LKPD dengan cara diskusi, ya. Kemudian yang kedua, nanti akan mempresentasikannya. Sebentar siap-siap kita mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Kemudian akan melakukan evaluasi menggunakan Google Form. Di akhir akan ada kesimpulannya. Oke? Silakan lihat video pembelajaran tentang median dengan modus. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya setelah video diputar ya. Kita akan membahas materi tentang median dan modus data kelompok. Untuk median data kelompok, di mana rumusnya itu TB ditambah 1/2N dikurang sigma FSME atau sigma frekuensi kumulatif dibagi dengan FME atau frekuensi median dikali dengan panjangnya kelas. Sigma FSME ini biasa dimulai itu terletak di kelas 25 sampai 29. Sekarang kita masuk lagi untuk yang kelas selanjutnya. Jadi kita jumlahkan. Silakan diperhatikan ya. Bertanya kalau ada yang tidak mengerti. Tepatnya 26. Berarti data 13, 14 sampai dengan 26 itu terletak ke kelas 3. Jadi ditambah 1/2N dikurang sigma FSME dibagi dengan FME. Oke, itulah tadi materi tentang median dengan modus data kelompok. Ada yang menanyakan untuk median dengan modus? Sudah bisa? Oke, jadi yang kita mau pelajari data kelompok ya. Jadi kalau median berarti rumusnya median sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median. Nah, dikali dengan panjang kelas. Kalau modus apa? Modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikali dengan panjang kelas ya. Ingat tadi menghitung panjang kelas, hitung saja. Misalnya 30 sampai 34, 30, 31, 32, 33, 34. Jadi langsung hitung seperti itu saja. Ya? Bisa dimengerti? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada yang mau tanyakan? Oke, karena tidak ada yang mau tanyakan, kita
Nah, sekarang bisa dilihat permasalahannya. Oh, kita lihat siapa? Ada yang bisa baca? Yang dekat-dekat siapa? Dan mau bisa? Isra, silakan Isra. Misalkan kita datang anggota keluarga pergi menonton film, ketika sampai di gedung bioskop kita melihat bahwa ada 3 jenis film yang tersedia. Sekarang kita harus memilih film sempurna yang menyenangkan bagi semua anggota. Misalkan 3 jenis film yang tersedia adalah animasi, paling cocok untuk anak-anak, trailer disukai oleh kelompok remaja, dan Biopik disukai oleh orang dewasa. Usia orang yang pernah berkunjung adalah 6, 13, 15, 17, dan 60. Bagaimana cara Anda semua untuk memilih film yang akan ditonton? Oke, jadi permasalahannya ini ada berapa orang itu? Ada 5 orang. Dari 5 orang ini, bagaimana cara kalian menentukan film apa yang bagus kalian nonton? Ayo, ada yang bisa? Yang mana? Jadi yang mana yang harus dia nonton? Coba. Yang pertama itu ada umur 6, umur 13, umur 15, umur 17 dengan umur 60. Kalau dia anak-anak, dia sukanya film animasi. Kalau dia trailer, yang suka remaja. Nah, terus kalau yang satunya yang biopik itu yang biografi ya. Nah, itu orang dewasa. Kira-kira yang mana? Trailer. Kenapa? Apa alasannya, Bang? Karena modusnya yang paling banyak di situ. Usia yang paling banyak itu adalah Usia remaja. remaja. Ada lagi. Kalau pakai media boleh tidak? Kalau medianya di situ yang mana? Medianya di situ yang mana? Anak umur berapa? 16. Itu boleh di situ ada kita ambil. Boleh tidak? Kira-kira kalau dia kita ambil medianya yang 15, berarti dia hanya boleh nonton apa? Kebanyakan bisa nonton apa? Trailer juga, ya. Jadi jawabannya itu adalah trailer. Kenapa? Karena lebih banyak yang bisa menonton. Kalau kita pilih yang biopik, berarti hanya boleh itu adalah umur 60. Padahal ini 5 orang loh ya. Berarti yang lain tidak bisa menikmati. Kalau yang animasi hanya 1 orang. Ya, jadi yang jawaban yang tepat adalah trailer. Oke. Itu permasalahan tentang media dengan modus. Sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke, karena sudah bergabung dengan kelompoknya, Iko akan membagikan LKPD-nya. LKPD dengan modus. Dengan modulnya. Jadi ini kelompok 1 LKPD dengan modul. Bisa dilihat LKPD-nya. Jadi LKPD-nya ini terdiri dari 2 masalah. Jadi kalian harus menyelesaikan 2 masalah itu. Pada masalah pertama ada 4 kegiatan. Ya, ada 4 kegiatan yang akan kalian selesaikan. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, bagi-bagi tugas boleh. Boleh dilepas paper clip-nya supaya lebih cepat menyelesaikan. Kenapa, Nan? Oh ya, silakan. Boleh. Asalkan jelas jawabannya ya. Ya, Nan. Jadi ini dapat dari jawaban nomor 1.
Cepat terus. Cepat. Lagi lurus. Lihat itu yang mulai saya berapa. Frekuensi kumulatif bagaimana caranya dapat frekuensi kumulatif? Terus di situ berapa dulu? Baru? Ya. Ya. Oke, kalau sudah selesai, kita presentasikan ya. Bagaimana? Kita cek dulu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4 bagaimana? Sudah selesai. Kegiatan pertama kelompok 1, kegiatan 2, 3 kelompok 3, kegiatan 4 kelompok 3, dan yang terakhir masalah 2 adalah kelompok 4. Kelompok 1 bisa kita mulai? Oke, silakan yang lain perhatikan kelompok 1. Kalian harus bertanya jika ada yang kalian tidak mengerti atau tidak sama. Ya? Oke, silakan kelompok 1 naik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami kepada yang sudah dijelaskan dan Masalah 1, Kepala UPT SMA Negeri 22 menugaskan setiap wali kelas untuk mendata tinggi badan masing-masing anak walinya. Ibu Dina adalah wali kelas 12 IPA 4. Berikut data tinggi badan yang telah dicatat oleh Ibu Dina. Yang pertama 153, 156, 157, 158, 156, 167, 168, 156, 171. modusnya 156. Oke, jadi jawabannya untuk menurut kelompok 1, jawaban dari medianya adalah 166. Untuk modusnya adalah 156. Ada yang berbeda? Sama. Kelompok 4 sama. Kelompok 3? Kelompok 3 166,5. Kenapa bisa? Nah, lihat dulu. Jawabannya untuk kelompok 3, jawabannya dia 166,5. Nah, bagaimana cara kalian mendapatkan 166? Coba kelompok 1, lihat dulu kelompok 3. Data tengahnya berapa? Tadi data berapa? Boleh ditulis, boleh tulis. Yang lain lihat ya cara mengerjakannya. Oke, silakan dijelaskan kenapa dapat 166. Lihat yang lain. Baik, kenapa nilai medianya 166? Karena di sini rumusnya yaitu 1/2 X 40 per 2, yaitu jumlah dari datanya dibagi dengan 2 ditambah X 40 per 2 ditambah dengan 1. 40 per 2 X 20 plus 20 plus 1 jadinya X 21, yaitu nilai dari urutan data ke-20 dan nilai dari urutan data ke-21 kita tambah. Nah, di sini dari data yang kami dapatkan, nilai dari data ke-20 adalah 166 dan nilai dari data ke-21 juga 166, sehingga jika ditambah 166 ditambah 166 dan dibagi 2 hasilnya 166. Oke, jadi jawabannya adalah 166. Jadi kalau kita jumlahkan jadi 166 ditambah 166, kita bagi 2 hasilnya adalah 166. Ya, bukan 166,5. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada lagi? Ada kebanyakan? Tidak? Oke, silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Nah, kita masuk ke kegiatan
kegiatan 2 dan kegiatan 3. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Baik, perkenalkan saya Riksan. Saya ingin menjawab kegiatan 2 175 Provinsi 7 Provinsi Merakin 34 176 sampai 180 Provinsi 6 5 tambah 5 ditambah 3 per 2 sama dengan 170,5 ditambah 1,5 hasilnya 172. 172. Jadi mejanya 172. 172. Kelompok lain sama jawabannya? Beda. Beda. Oke, kita mulai. Siapa dulu yang mau bertanya? Oke, kelompok sini. Itu Bu, yang maksudnya yang kelas median bagaimana Lagi bersatu lah supaya dengar. ya bagian kelas median bagaimana caranya tuh mencari kelas median? Berapa tadi kelas mediannya? Oh iya benar, tadi dia salah di awal. Berarti dia salah dari awal. Oke, jadi seharusnya kelas mediannya berapa? 106 sampai 170. Oke. Bagaimana cara kelompok 3 menentukan kelas median? Ayo. Siapa yang mau menjawab? Ya. Dari siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara menentukan kelas median? Yang masalah pertama kegiatan. Siapa dulu? Satu orang dulu. Siapa? Nah, coba Isra. Kalau saya Bu ya kan frekuensinya itu 40. Nah, aku bagi 2 tuh jadi 20. Nah, selanjutnya frekuensinya aku tambah 1000 sampai dapat 20. Dari situ yang kelasnya itu 166 sampai 170. Dan terdekat adalah yang ke-20. Iya. Oke, untuk kelompok lain begitu juga cara menentukannya. Ya, jadi cara menentukan kelasnya median itu kan di situ nilai n per 2 itu kan 20. Jadi kita sudah cari 20 itu data ke 20 terletak pada kelas berapa? Ternyata di kelas berapa tadi? 165 sampai 100. Oke, 166 sampai 170. Oke, bisa dimengerti kelompok 3? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan masalah kelompok 2 mempresentasikan masalah ke 2. Kegiatan 4. Oke, kegiatan 4. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kerja kelompok kami. Kegiatan 4. Setelah membuat tabel distribusi frekuensi dari data timbalan anak walinya, Ibu Dina akan membuktikan bahwa modus dari data kelompok tersebut adalah 157,75. Bantulah Ibu Dina membuktikan modus dari data tersebut. Oke, ada yang mau menjawab? Itu kenapa gimana dapat D1? 15 ini saya dapat dari frekuensi 156 sampai 150. Empat dari kelas sebelumnya. Oke. Jadi 13 dari kelas media dari kelas modus, 4 itu dapat dari kelas sebelumnya. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang ditutup dulu. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir. Sekarang kelompok 4. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, kita jadi masalah kedua untuk soalnya hasil ulangan sangat negatif kelas 12 IPA 4 mata pelajaran matematika yang dijadikan perhatian berikut membuktikan nilai frekuensinya X dan nilai
54 sampai 58, nilai frekuensinya 16, dan nilai 59 sampai 63, frekuensinya 6. Modus dan Dikurang 48,5 sama dengan 5. Dalam kurung X minus 14 per 2X kurang 30. 2 sama dengan 5 dalam kurung X minus 14 per 2X kurang 30. Jadi X-nya sama dengan 10. Oke, jadi nilai X-nya sama dengan 10. Oke, ada yang mau bertanya? Atau sama semua jawabannya? Sama. Sama. Ada yang bertanyakan? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi, LKPD-nya sudah selesai semua, sudah ditulis nama kelompoknya, sudah kita pecahkan semua masalah yang ada di LKPD. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Oke, bisa dikumpul? Oke, sekarang perhatikan kembali perhatiannya Ibu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tadi LKPD-nya. Jadi, untuk menyelesaikan masalah penelitian dengan modus itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, tentukan dulu kelasnya. Gimana cara menentukan kelasnya? Dibagi per 2. Oke, itu adalah panjang dan itu adalah letak kelas. Kalau panjang kelasnya bagaimana? Nah, dihitung saja ya. Misalnya tadi ada berapa itu? Nah, itu ya dihitung saja. 151 sampai 155, 151, 152, 153, 154, 155. Kemudian untuk modus. Bagaimana cara menentukan kelas modus? Kita lihat frekuensi terbanyaknya. Jadi saya lihat di situ frekuensi terbanyaknya. Kalau yang mana yang frekuensi terbanyak, berarti itu masuk di modus. Itulah kelas modusnya. Apa pakai rumusnya? MO sama dengan PB ditambah P kali D1 per D1 tambah D2. Apa itu D1? selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2? Dengan kelas setelahnya. Selisihnya dengan kelas setelahnya. Oke, jadi itu yang kita pelajari untuk yang di LKPD. Kemudian itu juga yang di LKPD-nya yang tadi menentukan kelasnya, menentukan mediannya. Jadi kalau mau dijumlah 166 tambah 166, itu kalau dijumlah dapatnya 300 berapa? 332 ya, 332. Jadi kalau kita bagi 2 ada dapatnya 166. Jadi kalau ada data genap, kalau datanya genap itu berarti kita ambil data ke, misalnya tadi ada 40, berarti kita ambil data ke 20 dengan 21. Jadi kalau datanya ada 10, berarti data ke 5 dengan data ke 6. Gitu ya, di jumlah baru bagi 2. Tapi kalau dia data ganjil, langsung saja yang di tengah. Misalnya ada 5 data, berarti data ke 3. Tapi kalau dia ada datanya genap, di jumlah dulu baru bagi 2. Itu kalau data tunggal ya. Itu tadi. Nah, sekarang kita masuk di kesimpulan untuk median dengan modus. Ada yang bisa jelaskan apa itu median tadi? Apa itu modus? Ada? Median apa? Median sama dengan, ada yang mau? Oke, median apa tadi? Nilai tengah dari data yang telah dibutuhkan. Kalau modus? Nilai yang paling banyak. Jadi median itu adalah nilai tengah, tapi harus dulu diurutkan dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya boleh. Jelas dia tahu. Kalau dia modus apa? Nilai yang sekali muncul. Jadi itu berlaku juga kalau dia adalah data kelompok sama. Bisa kita lihat saja frekuensinya. Bagaimana tadi saya bilang? Kalau modus kita lihat frekuensi terbanyak. Terbesar lah. Kalau modus apa tadi? Kita lihat dari kelas yang terbanyak, memiliki frekuensi terbanyak. Kalau median tadi dibagi dulu, dibagi 2. Oke. Jadi tidak kita pelajari untuk median dengan modus. Bagaimana perasaan kalian sudah setelah melakukan pembelajaran ini?
teliti dan kurang itu ya. Jadi intinya adalah kita sudah menyelesaikan masalah yang ada di LKPD-nya, ya. Semua sudah selesai. Tidak ada yang menanyakan sampai di sini? Tidak ada. Media dalam modus sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, silakan selesaikan evaluasi pada Google Form-nya. Ada yang ingin berikan ya? Jadi cara mengisi untuk Google Form-nya, difoto dulu hasil kerjanya, setelah difoto dikirim, ya. Silakan ditulis di bukunya. Ibu sudah bagikan di grup ya? Boleh jalan nak, atau jalan tidak boleh berdekatan. Satu posisi ayo. Jadi caranya kalian di situ tulis nama, kemudian kelas kalian, ya. Nah setelah kelas kalian kerjakan soalnya yang seperti data soal evaluasinya ditulis dulu, kemudian jawabannya. Ya boleh langsung jawaban, ya. Difoto baru diupload, ya. Waktu pengerjaannya 10 menit. Oke, terus? Oke, karena sudah selesai semua evaluasinya, berarti berakhir juga pertemuan kita pada hari ini, ya. Oke, jadi hari ini kita telah belajar tentang media dengan modus. Untuk pertemuan selanjutnya, jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang simpangan baku, ya. Jadi simpangan baku, simpangan rata-rata dengan variasi. Saya ulang, untuk hari ini kita membahas materi tentang media dengan modus. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang simpangan baku, simpangan rata-rata dengan variasi. Tetap datanya data kelompok, ya. Karena kita pelajari untuk minggu depan adalah data kelompok. Jadi kalian boleh membaca kembali materi tentang simpangan baku, simpangan rata-rata dengan variasi. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan disiapkan dulu Pak. Kalian Siap. kalian Siap. siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Ya, Bu.